bersama Jagati Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Karin dan tamu istimewa kita di Ruang Riung Ramadan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sudah jauh-jauh kita datangkan dari negeri para penulis. Alhamdulillah ya. Penulis. Boleh kenalan dulu Teh? Namanya siapa, terus kesibukannya apa sekarang gitu. Kalau nama saya perkenalkan Anissa, tapi biasanya dipanggil Sasa. Dan saat ini saya aktif di salah satu portal media online. Jadi saya termasuk founder dan CEO di ngadares.com. Jadi nanti boleh teman-teman mungkin cek ya di websitenya di www.ngadares.com. Ya, itulah sedikit perkenalan singkat buat Teh Sasa yang sekarang udah hadir bersama kita di sini. Nah, Teh Sasa tadi kan menyebutkan tentang kesibukannya sebagai seorang founder di ngadares.com. Iya, betul. Gimana sih Teh sejarahnya ngadares itu sampai jadi seperti saat ini gitu? Boleh cerita gak? Sejarah ngadares.com itu sebenarnya awalnya dimulai dari sama kayak biasalah anak muda senangnya ngumpul-ngumpul, ngobrol gitu. Jadi kita waktu itu terinspirasi untuk bagaimana enggak ya kalau kita bikin sebuah media gitu, dari ngumpul-ngumpul bareng itu kita bikin suatu karya, akhirnya kita coba bikin media online gitu. Jadi kita sama-sama buat satu platform media di mana media ini menyediakan berbagai macam informasi, baik untuk khususnya pemuda maupun untuk masyarakat pada umumnya. Jadi kita ngerasa bahwa kita coba yuk share apapun informasi yang masyarakat butuhin, kita kasih apapun pesan yang kita ingin sampaikan kepada orang, kita sampaikan itu di media kita sendiri. Akhirnya kita saat itu buat ngadares.com gitu. Jadi harapannya ngadares ini kan katanya dari bisa diambil dari banyak serapan bahasa ya, bisa diambil dari bahasa Indonesia, kemudian bahasa Sunda, kemudian juga bahasa Jawa, kemudian juga bahasa Arab. Tapi pada umumnya ngadares tuh arti kata secara umumnya itu diambil dari kata deras. Artinya kita ingin menyediakan informasi yang banyak, juga banyak secara informasi dan juga banyak secara manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ngadares bisa seperti itu. Amin gitu. Semoga ngadares ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan juga memberikan informasi yang deras gitu, yang banyak, biar orang-orang tuh dapat informasi yang benar dan yang baik gitu ya. Sesuai dengan namanya. Betul. Nah, Teteh di ngadares tuh sendiri atau sama siapa aja Teh? Boleh gak cerita lagi siapa orang-orang yang bekerja keras di balik ngadares itu gitu? Nah, sebenarnya orang-orang yang bekerja keras di balik ngadares tuh banyaknya perempuan, Teh gitu. Jadi timnya dominasinya banyaknya perempuan, tapi ada juga beberapa yang laki-laki, tapi para foundernya sih semuanya perempuan gitu. Jadi kita satu alma mater kebetulan di ilmu komunikasi. Jadi kita ngumpul adik kelas sama kakak kelas gitu ya, senior dan junior, akhirnya berkumpul dan buat ngadares.com. Jadi ada 2 orang lagi sebetulnya ya yang mendirikan ngadares di sini gitu. Berarti emang udah ada basicnya ya Teh di kepenulisan gitu. Di ilmu komunikasinya kan pasti berhubungan dengan itu. Basicnya ada, tapi kalau sudah terjun ke lapangan pastinya banyak sekali ilmu-ilmu yang sebetulnya kita mungkin baru gitu ya? Iya, baru dan kita nggak pernah dapat di perkuliahan atau di pelajaran sebelumnya. Jadi memang di lapangan itu ilmunya sangat luar biasa sebetulnya. Teori kan gampang dibaca, dilihat, dikira begitu ya. Ternyata di praktek di lapangan, wow, ada kejutan. Iya, dan itu sangat-sangat kadang tidak terprediksi dan tidak kita bayangkan gitu ada di lapangan gitu. Dan itu benar-benar nggak bisa kita pelajari secara langsung, tapi justru itu hadirnya itu by pengalaman gitu ya. Berarti learning by doing gitu learning ya. By doing. Ilmu basicnya memang penting, tapi akhirnya pengalaman itu yang membuat ilmu itu jadi lebih lebih lengkap kita terima gitu. Pengalaman terbaik adalah guru ya. Iya. Betul. Jadi kita belajar dari apa yang kita lalui, yang kita lewati. Jadi kita dapat ini nggak bisa, ini bisa, dan dapat pola tersendiri setelahnya. Setelah ya, betul. Nah, karya-karya
karya-karya di Ngaderes yang Teteh paling senang lakukan itu karya yang kayak apa gitu? Mungkin artikel yang seperti apa atau berita yang seperti apa gitu? Ya, kalau ngaderes.com kan memang sebetulnya misinya itu adalah kita ingin menyediakan informasi yang memberikan edukasi sebetulnya. Jadi mungkin kami di sini akan memfilter beberapa informasi yang sekiranya kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kami cita-citakan, biasanya kami tidak publishkan itu, tidak kami muat. Jadi teman-teman ataupun Teh Karin di sini mungkin bisa coba lihat websitenya. Di sana ada beberapa rubrik yang memang sengaja kita sediakan. Jadi itu kami menyediakan informasi berita. Ada juga rubrik tentang edukasi. Di sana teman-teman bisa belajar apapun, ilmu-ilmu yang sosial maupun ilmu-ilmu secara psikologi, mental, itu ada di rubrik edukasi. Terus juga ada rubrik hiburan juga, sama kayak review musik, film, itu biasanya ada di hiburan. Kemudian ada rubrik history, itu berkenaan dengan rubrik sejarah. Dan ada juga rubrik tentang hazanah. Hazanah ini rubrik yang memang khusus kami hadirkan sebagai sebagai literasi Islam ya. Kan sesuai dengan namanya hazanah gitu. Jadi ada beberapa literasi tentang Islam, pemberitaan apapun ya tentang keunikan. Misalnya kalau kita sekarang lagi Ramadan, ada keunikan bulan Ramadan atau bulan puasa di beberapa negara. Nah, kita muat itu dalam sebuah artikel. Jadi artikelnya memang dibuat sesuai dengan rubrik. Intinya informasi apapun yang sifatnya positif, insya Allah kami muat di website kita di ngaderes.com. Berarti lengkap ya teman-teman, dari ada edukasi, berita, ada hiburan, terus ada Islami juga, ada sejarah juga. Teman-teman sih emang harus mengunjungi websitenya sih ya di boleh di www.ngaderes.com. Tapi memang sejauh ini perjalanannya kita juga masih banyak belajar sebetulnya Teh Karin. Jadi seandainya ada masukan atau informasi, kritik atau saran yang bisa membangun, boleh juga kami siap menerima kritik dan saran. Iya, jadi sangat humble ya menerima kritik dan saran. Untuk perbaikan insya Allah sih. Saran dan kritik yang membangun. Ngaderes itu kan memang udah ada dari 2019, tapi dalam prosesnya kita berproses untuk semakin lebih baik lagi, semakin lebih baik. Apalagi kan namanya membangun media online gitu ya, apalagi di zaman teknologi sekarang yang berjamur banyak muncul gitu ya, media online pastinya persaingannya cukup lumayan ketat ya, apalagi harus bagi konsisten. kita yang baru memulai, yaitu adalah sebuah perjalanan bagi kami. Harus konsisten dan harus terus semangat karena terus banyak belajar sebetulnya. Banyak gempuran dari banjir informasi gitu loh. Betul. Jadi kadang banyak banget informasi tapi nggak semuanya benar gitu. Nah, Ngaderes itu iya kan banyak hoax juga kan gitu. Betul. Nah, Ngaderes tuh hadir menggempur berita-berita hoax dan memberikan yang benar ya kan. Betul, menggempur berita-berita hoax dan memberikan berita-berita yang benar positif, dan baik, benar, dan baik positif. dan positif. Benar, baik dan positif. Ya. Keren banget sih kalau Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sama sesuai dengan cita-cita yang kami inginkan. Amin, alhamdulillah ya kalau begitu. Itu kan membangun sebuah media online itu kan pasti butuh kerja keras ya Teh ya. Butuh produktivitas yang tinggi gitu. Nah, kalau dari Teh Sasa sendiri ada nggak sih tips dan trik atau cara khusus untuk bisa memanage waktu gitu kan? Oke. Gimana sih, coba ceritain. Memanage waktu ya. Kalau untuk berkaitan waktu sendiri, waktu pribadi ya, di Ngaderes khususnya, itu lumayan tricky memang ya. Apalagi kita tahu kalau kerja sistem jurnalis gitu ya, maupun teman-teman misalnya freelancer ya yang jadi penulis tidak tetap, itu tuh kita memang secara jam bekerja itu memang tidak sama mungkinnya seperti jam kerja pada umumnya ya gitu. Kadang ketika ada momen yang memang saat itu beritanya harus cepat tayang, saat itu juga harus cepat jam saat itu juga kita bertugas gitu. Fleksibel tapi juga harus available di saat yang memang krusial, harus ada gitu. Jadi mungkin itu akan mengambil jam malam hari saat kita istirahat misalnya
saat kita akan merilis sebuah berita tentang bola misalnya kan, kalau misalnya berita itu sifatnya memang harus saat itu juga secepat mungkin kita tayangkan, ya berarti seorang jurnalis saat itu juga dia harus bekerja gitu ya, mengeluarkan atau membuat sebuah artikel. Jadi memang sangat tricky, jadi punya tantangan tersendiri ya. Secara waktu, disiplin waktu memang berbeda dengan profesi lainnya gitu. Tapi di sana ya kita banyak pelajaran, banyak pendidikan sih dari sana. Berarti Selama memang gercep kita, banget gitu guys sih. iya harus gercep, apalagi kalau sifatnya news ya, news yang harus cepat kita informasikan. Kalau kitanya lambat ngeinformasiin ya Ketinggalan. keburu basi. Ketinggalan sama yang lain juga. Ketinggalan Kan? sama yang lain juga. Tapi beda ketika artikelnya memang timeless, artinya dia bisa dibaca kapan aja, tidak berdasarkan waktu gitu ya, harus segera liris atau tayang, yaitu kita bisa lebih santai sih. Jadi tergantung muatan dari konten artikelnya sendiri, apakah harus cepat rilis atau tidak gitu. Jadi bagi-bagi waktunya ya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Memang agak sulit gitu, tapi bagi orang yang senang menyenangi dunia jurnalis itu sebuah hal yang menyenangkan. Tantangan berarti ya, kalau misalnya tertantang nih ada hal baru yang lagi rame, misalnya kejadian apa sih, orang-orang lagi takbiran mungkin, atau takbiran yang unik tiba-tiba lewat, berarti nggak bisa bisa tinggalin ya, itu harus segera langsung Tergantung dilaporkan. dari muatan beritanya. Teh Karin, kalau seandainya itu memang by time ya saat itu juga berarti detik itu juga kita bertugas. Seorang jurnalis itu bertugasnya seperti itu. Siap sedia ya Teh. Iya. Siap siaga. Siap siaga. Aduh mantap banget sih. Gitu. Kalau Ada- sekarang kan momennya lebaran ya gitu ya. Berarti juga harus siap sedia dong selama Iya. lebaran ini. Ya memang itu kalau di media online gitu ya, terutama momen lebaran itu jadi momentum apa ya, kita untuk buat bikin artikel atau isi berita yang kontennya memang berkaitan sama Ramadan ya gitu. Jadi kalau misalnya orang Ramadan berkumpul dengan keluarga misalnya ya, di saat momen itu melakukan banyak silaturahmi, kunjungan. Nah, beberapa jurnalis memang ataupun pegiat media online biasanya dia berroring tugas. Jadi antara satu anggota dengan anggota yang lain atau tim gitu, kita bertim, kita bagi-bagi apa ya, shift untuk standby membuat sebuah artikel atau menginformasikan berita. Jadi memang ini momentum bagi kami gitu kan. Ramadan tuh itu banyak sekali berita yang bisa kita informasikan ya. Jadi Ramadan itu konten buat kita Iya, sebenarnya. jadi memaksimalkan Ramadan Iya, tuh juga maksimalkan dengan membuat konten positif konten di positif Ramadan. di Ramadan. Termasuk sampai lebaran juga ya. Termasuk sampai lebaran pun kita kayak udah nyiapin beberapa artikel yang memang sudah harus tayang di saat lebaran. Jadi ada pun beberapa tim yang sedang tidak bertugas, tapi kita kan media online tetap harus posting setiap hari ya, harus tetap ada yang diupdate setiap hari. Jadi beberapa sudah kami schedulekan beritanya untuk tetap tayang, tapi beberapa juga harus ada yang fresh kan, yang masih baru. Berarti ada beberapa jurnalis yang memang siap Aktif standby gitu ya. untuk nulis artikel, untuk update berita. Berarti Luar selain biasa. gercep gitu ya, juga teamworknya tuh harus bagus, bagi-bagi Betul, tugas gitu iya, ya. bagi-bagi tugas, karena media online itu sebuah sistem. Jadi dari awal kita dapat informasi, kita cross check lagi informasinya betul atau enggak. Habis itu kita ramu lagi dalam sebuah tulisan. Setelah dibuat di tulisan, baru kita publishkan, kita muat, dan akhirnya bisa dikonsumsi sama para pembaca. Jadi memang prosesnya mulai proses sistem kerja tim dan sistem verifikasi si informasi yang paling sulit. Iya Karena sih. kan media online, apalagi kita bertanggung jawab menyampaikan informasi, kalau informasinya tidak benar, wah kita menyampaikan berita yang hoax. Iya. Kalau Jadi, salah kan kalau memberitakan informasi yang salah ya pastinya itu berdampak banyak ya, Negatif ya. negatif juga, memberitakan berita yang sebetulnya tidak sebenarnya, atau kita tidak melalui proses verifikasi, akhirnya salah menginformasikan, orang juga kan menangkap informasinya jadi salah. Ya. iya, gitu. Hasilnya nanti orang berpikir yang enggak gitu ya. Enggak, Iya sih. Berarti
time managementnya juga harus cepat, harus gercep, terus juga teamworknya juga harus bagus, terus juga Iya, betul. bisa verifikasi dengan benar gitu. Karena jangan sampai berita yang dipublish itu tuh berita yang nggak benar dan malah bikin orang sesat gitu Iya. kan. Berita yang informasi Gitu. yang menyesatkan. Iya, itu kan saking banyaknya informasi kan takutnya betul. malah menyesatkan. Emang butuh verifikasi yang Verifikasi. detail ya Teh gitu. Gimana sih verifikasinya kalau Teteh gitu? Lihat apa aja gitu. Kalau di media online sendiri, tahapan verifikasinya sebenarnya kita lihat siapa orang yang bicara dan dia berkata apa, di mana. Jadi kita benar-benar harus melihat sumbernya siapa nih orang yang bicara, betul nggak dia bicara, kapan dia bicara, apa yang dia bicarakan. Itu kita benar-benar telusuri itu gitu sampai kita yakin kalau yang bicara itu memang orang yang berkapasitas dan memang dia mengeluarkan statement itu. Jadi biasanya verifikasinya kita lihat siapa narasumbernya, apa yang dia bicarakan, kapan, dan isinya sudah sesuai tidak gitu ya dengan yang si penulis tulis gitu. Jadi itu verifikasi. Karena kan kalau nulis berita dari seorang jurnalis dia ada verifikatornya kan, ada redakturnya. Dari redaktur nanti dia melakukan proses editing. Jadi ada proses editing. Dari editing itu kalau informasinya aman, oke, baru nanti dipublish atau dimuat. Rekari punya Apa? passion juga menulis? Ya ada passion nulis tapi lebih ke fiksi sih Teh kalau aku. Fiksi. Oh iya. Kalau jurnalis kan nulis tulisannya non fiksi ya, Non berita. fiksi ya hasil dari proses mengumpulkan, mengolah, akhirnya menyampaikan kembali. Iya, kalau aku sih Teh di bagian fiksinya Teh. Oh, Gitu. fiksi. Bagian bikin naskah film, naskah komik gitu-gitu. Iya. Beda Dulu, lagi ya. tapi dulu aku pernah sempat jadi pas sekolah, sempat jadi jurnalis soal ke sekolah gitu. Jadi emang jurnalis buat event-event sekolah, event-event pelajar, siswa lagi. Apa jadi pers sekolah ya? Pers pelajar, Pers tapi pelajar. di koran lokal gitu. Oh. Jadi iya, bukan iya. di sekolah tapi di koran lokal. Cuman topiknya emang ke sekolahan gitu, sekolah Iya. dan pelajar. Meliput sekolah ya, dari satu sekolah ke sekolah. Pelajar, terus event-event sekolah, kegiatan pelajar, Iya. gitu-gitu. Sebetulnya menulis fiksi juga dia melalui proses riset ya. Iya. Nah bedanya mungkin kita ada pencantuman narasumber ya biasanya gitu. Kalau di produk jurnalistik kan berarti ada proses wawancara Iya. gitu dengan narasumber, kemudian diolah baru diinformasikan. Masih nyambung lah, fiksi non fiksi. Ya masih tergantung sambungin nanti. aja. Iya, sambungin aja, tergantung nanti menyampaikannya Sambungin seperti aja. apa Iya gitu. betul. Jangan sampai karya fiksi sampai dikira non fiksi gitu loh. Ketan orang kan malah salah. Jadi Iya. salah anggapan gitu. Jangan sampai sih begitu. Betul. Tapi sekarang meskipun dulu pernah non fiksi, pernah di bagian pers sekolah itu, sekarang sih lebih senang ke fiksi sih Teh kalau aku. Fiksi ya betul. Lanjutkan. Tapi kalau di Ngadara sendiri ada rubrik fiksinya nggak? Kalau di Ngadares produk jurnalistik kita yang non jurnalistiknya belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi emang lebih ke berita positif gitu ya. Ya, artikel sih. Artikel. Kalau opini kita masih terima kalau Opini. teman-teman nulis artikel opini Oh, atau bisa langsung dikirim ke ngadares.com. caranya Karena Karin ini? punya sebuah isu atau topik atau tema yang menggelitik untuk dibahas, kemudian juga pengen di-share ke teman-teman. Nggak bisa tulis itu dalam bentuk artikel, kemudian nanti dikirim ke ngadares.com, nanti ngadares.com muat artikelnya. Jadi ada satu lagi rubrik opini tadi lupa. Oh, berarti teman-teman nanti kalau misalnya punya tulisan yang opini ya tadi ya, Ya, opini yang terkait dengan isu-isu tertentu yang mungkin pengen dimuat juga di Ngadares, boleh nanti kirim Boleh. ke Kirim ke alamat email kita, jadi ke ngadares.com, ngadaresmedia@gmail.com. Nanti teman-teman juga bisa cari di websitenya, di bagian bawah itu nanti ada alamat emailnya, nanti kirim aja ke sana. Apapun sebetulnya isu-isu yang sekarang sedang ada di sekitar kita, teman-teman bisa tuliskan komennya seperti apa. nanti Di bakal artikel. diedit gak Teh sama redakturnya? Proses editing dalam sebuah media massa itu pasti dilakukan, pasti ada. Jadi
buat teman-teman yang mau nulis sebenarnya tidak perlu khawatir juga ya kalau sekiranya merasa tulisannya kurang oke atau merasa kurang percaya diri dengan tulisannya. Sebenarnya nanti di ngadares.com juga ada proses editing yang pastinya tidak mengubah makna ya. Kalau ngeedit tuh biasanya maknanya tetap sama tapi kita ubah dari segi koherensi, tata bahasa ya yang lebih mudah dicerna sama pembaca. Jadi editing itu tuh biar tulisannya rapi, biar enak dibaca dan juga sesuai dengan yang seharusnya gitu. Betul, sesuai dengan standar ya tulisan yang Ngadares sudah punya. Terus ada ini katanya, tips dan trik biar bisa bikin tulisan atau karya jurnalistik yang bagus gitu. Ini kan udah mulai akhir-akhir nih, kita pengen lah dapat tips dan trik itu biar bisa nulis ke Ngadares mungkin. Tips dan trik gimana bisa menulis gitu ya? Nah, oke. Menulis itu memang sebuah skill kemampuan yang sedikit berbeda dengan berbicara. Kalau berbicara mungkin semua orang bisa lebih dengan mudah ya ketika dia mengucapkan secara verbal. Tapi ada juga beberapa orang yang saat dia diminta menulis dia langsung bingung blank gitu ya. Agak kesulitan ini katanya mulai dari mana ya, gimana nulisnya. Itu pasti tiba-tiba ngeblank aja saat itu ya. Pasti itu kebanyakan orang memang seperti itu, termasuk saya pun dulu seperti itu juga gitu. Tapi yang paling utama bagaimana tips untuk bisa menulis itu kita harus lebih banyak membaca gitu. Ya, kalau kita ingin bisa menulis, yang pertama itu kita harus penuhi dulu isi kepala kita dengan informasi. Jadi membaca itu dia berbanding lurus dengan menulis. Dengan sudah ada informasi lengkap di kepala, itu biasanya kita sudah lebih siap untuk mau menulis atau menyampaikan pesan. Nah, nanti paling mungkin setelah itu kita belajar untuk membuka opening awalan sebuah tulisan tuh baiknya dimulai dari apa sih? Bisa dimulai dari statement, bisa dimulai dari sebuah kalimatannya, betul? Kalau artikel bisa seperti itu kan? Bisa. Iya. Nah, itu mungkin ada beberapa teknik penulisan artikel berita, ada juga teknik penulisan esai, itu ada lagi. Jadi setelah kita banyak membaca, banyak informasi, kita juga tahu teknik menulisnya seperti apa. Nah, dari dua modal itu kita akan lebih mudah untuk menulis. Gitu. Itu sih. Paling utama adalah banyak membaca. Penuhi dulu isi kepalanya dengan banyak informasi. Setelah itu belajar teknik menulisnya, baru praktek. Karena kalau pengen doang bisa nulis tapi sebenarnya kita nggak nulis juga bingung ya bagaimana latihannya gitu. Ibarat orang mau bisa berenang ya dia harus nyebur ke kolam renang ya, berarti pengen bisa nulis ya segimanapun kita merasa kalau tulisan kita jelek ya nulis aja gitu. Jadi nulis yang pertama itu adalah nulis yang tanpa proses editing dulu, nulis aja kayak gitu. Jadi free writing gitu, free writing. Jadi tipsnya itu ya banyak-banyak baca sebagai bahan sumber buat nulis gitu ya Teh, gitu ya. Terus latihan menulis dan juga praktek, jangan sampai malu-malu untuk nulis. Ya, gitu. Coba dulu aja gitu ya. Coba dulu aja. Jadi menulis aja. Nanti mungkin apakah ada tutor yang ngebantu nge-review tulisannya, apakah kita juga belajar dari baca-baca berita orang lain ya. Oh, orang lain seperti ini nih memberitakan kejadian atau peristiwa. Oh, berarti nanti saya juga seperti ini bisa mengamati, kemudian menganalisis. Nah, nanti boleh kita praktekkan dalam menulis. Alhamdulillah banyak banget ya bahasan yang kita dapatkan kali ini tuh, materinya berasa dikasih kuliah. Kuliah. Kayaknya setengah SKS ya Teh. Setengah SKS. Mungkin nanti di lain waktu bisa kita perpanjang jadi 3 SKS. Boleh. Boleh ya. Tunggu aja nanti tanggal mainnya. Ya, terima kasih buat Teh Sasa dari Ngadares yang udah sharing-sharing bareng kita dan ngobrol-ngobrol santai di Ruang Riung Ramadan. Saya Karin dan saya Sasa. Ketemu lagi di Ruang Riung Ramadan. Terima kasih. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Oh, seperti udara yang ku hela, kau selalu
ada. Kau selalu ada. Kau selalu ada. Na 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 na. Kau selalu